Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Heri. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membagikan perjalanan aku dari Ambon ke Sorong, guys. Nah, jadi minggu kemarin itu aku pergi dari Ambon ke Sorong naik kapal KM Labobar, guys. Dan aku udah bikin videonya, cuma aku nggak kayak vlog-vlog biasa gitu, guys. Aku cuma rekam sedikit-sedikit dan udah aku gabungin videonya dan bakal aku seperti reaksi gitu, guys. Nah, jadi ini udah ada videonya, udah aku sambung-sambung. Nah, jadi ini kita berangkat itu malam, guys, hari Sabtu terus jam 11 malam. Dan kita berangkat itu ada 5 orang, guys. Aku, mamaku, dan om tante sama saudaraku, guys. Sama ada oma juga, jadi 6. Nah, jadi ini udah malam, kita udah siap-siap mau naik, guys. Nah, ini aku udah naik tangga dek 4 bagian belakang. Nah, dan di sini tuh aku sama mamaku itu di deck 5, guys, sementara yang lainnya itu di deck 6. Jadi kita pisah gitu. Tapi nanti kita sewa kamar, guys, kamar kelas. Nah, jadi di sini kita udah bicara sama orang kapal dan mereka mau, makanya kita dapat 2 kamar kelas, guys. Jadi satunya itu aku sama mama dan ada oma. Nah, kamar satunya itu om, tante, dan saudara aku, guys. Nah, jadi ini di deck 6, guys, bagian depan dekat ruang informasi ya. Nah, jadi itu kamarnya, guys. Nah, ini kan aku dan mamaku itu dapat di deck 5, guys. Di tiketnya itu tertulis deck 5 ekonomi. Nah, ini aku sama mamaku dan saudaraku itu kita mau pergi lihat, guys, kondisi tempat tidur aku yang di deck 5 itu yang sesuai nomor di tiketnya. Nah, kalian juga bisa lihat kondisi di deck 5, guys. Jadi orangnya padat seperti ini. Oh ya, dan ini pertama kalinya aku naik KM Labobar, guys. Dan aku kaget sih kalau deck 5 nya itu tempat tidur tingkat, guys, di deck 5. Soalnya kan aku biasa naik Dorolonda, KM 50, itu tempat tidurnya satu aja gitu, nggak ada yang tingkat di kelas ekonominya ya. Nah, ini aku lagi cari nomor tempat tidurku, padahal kita udah dapat kamar kelas, tapi penasaran aja gitu, guys. Jadi kita mau coba lihat aja kondisinya bagaimana.
Nah, itu dia tempatnya guys, yang di atas sama di bawah. Jadi kita itu nggak samping-sampingan gitu, tapi atas bawah guys. Makanya mama aku tuh nggak mau. Sebenarnya aku sih fine-fine aja. Soalnya kan udah biasa juga naik ekonomi, jadi nggak apa-apa sih. Cuma mamaku yang nggak mau. Nah, ini kita balik lagi ke kamar guys, ke kelas. Permisi. Kamu tambah ini? Sebenarnya aku juga kurang suka tempat tidur yang bertingkat guys, kayak gimana aja gitu. Mending yang satu aja terus banyak aja gitu. Nah, ini aku berada di deck 4 guys. Nah, jadi kita nih lagi nunggu omaku naik dari belakang guys. Nah, jadi oma itu naiknya dari belakangan. Ini lagi nunggu. Nah, ini aku udah naik ke anjungan guys, di deck 7. Semuanya udah masuk ke kamar, udah tidur, tapi aku masih pengen lihat-lihat guys di luar. Nah, jadi ini kondisi atau ya kondisi kalau kapal lagi sandar di pelabuhan Ambon guys. Nah, ini sisi sebelahnya, jadi kelihatan pulau Wayame Hatiwe di bagian sebelah guys. Nah, ini kapal udah mau berangkat, cuma masih ada aja orang yang telat buat naik. Sampai mereka naik pakai tangga kapal atau tangga darurat guys. Soalnya tangga-tangga dari pelabuhan udah dilepas. Kapalnya udah klakson, udah tandanya mau berangkat.
Ya, dan ini kapalnya berangkat itu sekitar jam 1 pagi guys. Jadi kapalnya sandar jam 10, berangkatnya jam 1. Nah, dan ini aku kaget sih, masih ada aja orang yang terlambat. Padahal kapalnya udah klakson. Dan buru-buru bagasi juga masih turun dari kapal guys. Padahal udah dikasih pemberitahuan bahwa kapal mau berangkat, tapi masih aja mereka di atas kapal guys. Nah, ini mereka udah pada turun, sampai tangganya udah nggak di atas dermaga lagi sih. Tangganya udah melayang guys, udah mau dinaikkan soalnya. Nah, kalian lihat kan, masih ada orang yang mau naik. Nah, ini kapalnya udah mau jalan. Kapalnya udah mulai menjauh dari dermaga guys. Dan aku tuh paling suka kalau lihat kapal itu saat mau sandar atau mau berangkat dari pelabuhan guys. Kayak enak aja gitu liatnya. Sampai berlama-lama pun aku nggak apa-apa sih, yang penting bisa lihat kapal keluar atau sandar guys. Nah, jadi ini kapalnya mau putar guys, berputar.
Nah itu pelabuhan kargo guys. Nah ini bagian belakang guys. Dan aku kaget sih, bagian belakang KM Labobar ini besar banget dan luas, nggak sama kayak kapal-kapal yang aku naik. Nah ini kondisinya udah pagi, jadi pas semalam itu aku udah nggak record lagi guys, dan udah ngantuk juga. Jadi pas kapalnya udah menjauh dari Pulau Ambon, aku langsung turun dan tidur guys. Nah dan ini udah keesokan paginya. Nah ini aku baru bangun tidur, udah ada pemberitahuan buat ambil makan pagi guys. Nah ini aku udah siap-siap mau ambil makan pagi. Masih ngantuk. Nah ini udah mau turun ke dek 4 bagian belakang. Kalian kalau yang naik kapal pasti udah tahu tempat ambil makan ekonomi di mana. Nah ini dek 4 nya guys. Dek 4 tempat tidurnya nggak tingkat kayak dek 5. Aku lebih suka yang kayak gini sih, soalnya lebih kebuka gitu guys, lebih terang. Nah ini antriannya udah mulai banyak, soalnya pas pemberitahuan aku langsung buru-buru guys, tapi ternyata udah di duluan orang lain. Nah kalian bisa lihat antriannya sampai belok-belok. Nah ini udah mau sampai di tempat ambil.
Nah ini makan paginya guys. Jadi kita itu dapat susu coklat Frisian Flag yang kecil, 115 ml guys. Dapat susu, dapat air gelas juga. Nah ini untuk makanannya itu dapat telur dadar sama mie goreng. Telur dadar yang tepungnya banyak, sama ada sambal nasional, kerupuk sambal nasional yang gak pedas sama sekali, sama nasinya dikit. Nah ini aku makan guys. Nontonin diri sendiri makan. Nah ini aku minum susunya guys, Frisian Flag. Ternyata susunya enak juga sih. Aku nggak expect kalau bakal seenak ini juga. Nah jadi ini aku sedikit bikin room tour guys. Jadi ini jendelanya langsung menghadap ke luar. Oh ya guys, dan kita itu dilarang untuk keluar ke bagian deck 6, anjungan deck 6 yang bagian luar itu guys. Aku udah coba bilang ke orang kapalnya, katanya sih itu tempat pembuangan sampah. Aku juga bingung sih, masa tempat pembuangan sampah sih. Tapi kan biasanya mereka taruh sampahnya di bagian belakang dulu kan, terus nanti kalau udah sampai di dermaga baru dibuang. Tapi ini di KM Labobar pokoknya penumpang gak boleh ke bagian situ guys, khusus orang kapal aja. Makanya setiap mau lihat luar itu cuma di deck 7 aja. Nah ini ada meja bundar kecil buat kalian kalau mau taruh snack-snack atau barang. Ada lampu tidur juga guys, tapi udah rusak. Nah jadi aku tidurnya tuh di bawah, itu mamaku. Nah ini ada lemari, AC-nya biasa aja sih, nggak dingin nggak panas-panas juga. Ada meja, ada kursi juga buat kalau kalian mau makan atau mau kerja sesuatu. Nah ada lemari juga guys buat kalau kalian mau taruh barang atau baju. Nah ini untuk kamar mandi atau WC. Ada toilet, wastafel, kaca, dan shower guys. Cuma showernya udah rusak jadi pakai ember. Dan air panas dinginnya jadi sih. Dan lumayan bersih guys, jadi nyaman gitulah pokoknya. Nah dan ini pintunya di rantai guys, jadi kita tuh nggak bisa nutup pintu. Nah ini untuk lemarinya. Nah sebenarnya ada TV di sini, cuma nggak tahu mereka udah angkat mungkin. Ada tempat colokan juga buat kalian mau nyolok apa, cas HP atau laptop. Ada laci-laci kecil. Nah jadi kayak gini guys kamar kelasnya. Oke, dan ini pause dulu. Jadi ini makan siang.
pas aku bikin video yang sedikit room tour tadi, di room tour kamar kelas, aku langsung tidur guys, dan bangun-bangunnya udah dikasih pemberitahuan buat makan siang. Nah jadi aku udah nggak record pas pengambilannya, soalnya kan kalian udah lihat tadi di pas ambil makan pagi, jadi aku langsung ambil aja pas udah mau makan guys. Nah jadi ini makan siangnya kita dapat wafer Tango, rasanya random kayaknya sih, aku dapat Java Mocha. Nah dan masih dapat air gelas kemasan. Nah dan ini untuk makanannya tuh dapat ayam bumbu kuning, mungkin opor sih tapi enak, dan sayur semacam campur kol gitu sama wortel. Jadi makan siang itu kita dapat ayam, makan pagi dapat telur. Nah selesai makan ini aku naik ke anjungan deck 7 guys, buat lihat-lihat suasana di luar. Nah ini aku mau pergi ke bagian belakangnya, dan di situ di sebelah kiri itu ada musola guys. Nah tangga ke atas itu buat ke Pelnimar, nanti habis ini aku naik ke atas. Nah jadi ini bagian belakangnya guys, luas banget sih, dia sama kapal-kapal lain. Nah dan di belakangnya ini ada semacam kayak cafe atau resto gitu guys, jadi kalian bisa pesan kopi, teh atau apapun itu. Nah ini bagian belakangnya guys, aku tuh suka juga lihat bagian belakangnya ini, lihat air-air busa dari belakang, kayak enak banget gitu liatnya. Nah di sini juga banyak orang yang lagi santai duduk minum kopi sambil cerita-cerita. Nah ini aku naik ke deck 8 nya di bagian Pelnimar guys. Jadi di sini juga ada tempat duduk dan orangnya ramai juga guys yang duduk-duduk di sini. Cuman di bagian atas ini nggak bisa lihat air dari bawahnya itu guys. Aku jarang ke sini sih guys kayaknya, soalnya kurang luas dan nggak bisa lihat air yang di bawah itu. Nah dan itu ada jalan buat ke sampingnya. Nah di sini juga orangnya banyak.
Nah jadi penumpang biasa itu cuma batas di sini aja guys, soalnya kalau ke sana itu kru only, khusus kru kapal aja sih. Kayaknya ini aku balik deh kalau nggak salah. Nah dan di sini ada orang yang jualan guys, gak tau dia jualan apa sih itu, aku juga nggak perhatikan baik-baik. Nah jadi sepertinya anjungan itu juga ada kursi buat kalian mau duduk menikmati pemandangan laut. Nah ini aku balik. Nah di bagian situ nggak bisa masuk guys, yang udah tadi aku bilang, deck 6 bagian luar. Nah ini pas aku balik, terus mamaku nyuruh aku buat ambil air panas guys, buat diisi di semacam termos kecil gitu. Nah jadi aku turun ke deck 4 bagian belakang buat ambil air panas guys. Jadi tempatnya itu sama aja kayak tempat kita mau ngambil makan. Nah di deck 4 bagian tangga sini juga ada yang jualan semacam toko kecil gitu guys. Nah ini kita mau ke belakang. Nah ini tempat air panasnya guys. Oke ini sudah selesai ambil air panas, aku langsung lihat-lihat kamar mandi atau WC untuk kelas ekonomi guys. Nah jadi kayak gini, ada bilik-bilik ruangan-ruangan toiletnya guys, ada tempat pipis juga satu doang, dan ada wastafel juga. Nah ini toilet duduk atau jongkok. Nah kalau ini jongkok guys,
nggak bisa duduk. Nah di sini juga jongkok. Nah dan 2 kamar yang sisanya itu ada orang guys, jadi aku nggak berani buka. Ya jadi kayak gini guys, kamar mandinya. Nah ini aku udah naik lagi ke atas karena udah mulai kelihatan pulau-pulau sedikit guys. Nah ini aku naik ke tangga deck 7 tapi ditutup guys, ditutup pakai jaring sama triplex itu guys. Ini bagian depan dan nggak semua orang bisa masuk ke sini guys, soalnya ini kalau mau masuk ke sini harus lewat ruang kelas kamar guys. Nah ini kalian bisa lihat, jadi aku lewat kelas buat ke situ, dan itu pintu bagian depan dikunci dan kacanya itu ngeblur atau buram guys, jadi kita nggak bisa lihat keluar. Nah di situ juga ada ruangan-ruangan. Nah sebelah situ kamar omku, dan jadi kita bersebelah. Nah ini untuk makan malamnya guys, jadi aku pause dulu. Jadi aku tuh yang tadi siang itu langsung tidur guys, dan bangunnya itu udah sore mau malam, dan ada pemberitahuan buat makan juga, makanya aku langsung ambil makan malam guys. Nah makan malam ini dapat ikan, tahu sama tempe. Sayurnya masih sama kayak sayur yang tadi siang. Tapi kalau malam ini kita dapat air kemasan yang botol guys, 300 mili kalau nggak salah, 330 mili. Nah sama dapat jus buah guys, dan rasanya tuh random. Kalian bisa dapat yang apple, yang jambu merah atau jeruk. Oke sekarang udah jam setengah 6. Nah ini udah mau banyak pulau guys, jadi aku mau ke atas, udah mau sampai guys, dan aku mau ke atas. Nah jadi ini kita udah masuk ke, biasanya disebut pintu gerbang Sorong guys. Soalnya gunungnya kiri kanan, terus kapal-kapal kalau mau masuk ke Sorong itu pasti lewat sini guys. Kapal-kapal dari arah barat kalau mau masuk Sorong pasti lewat celah buat masuk ke Sorong guys. Kalau kalian sering ke Sorong pasti tahu lah. Nah dan ini udah mau sampai guys, jadi kita sampai itu jam 8 malam.
kan kita berangkatnya jam 1 pagi sampainya jam 8 malam, jadi kurang lebih 20 jam guys dari Ambon ke Sorong. Nah ini kondisinya udah malam dan udah kelihatan pelabuhannya guys. Kalau dari kamera kayaknya nggak kelihatan sih. Dan ini kapalnya udah mulai pelan jalannya guys. Nah kapal pandu udah mulai merapat takbut. Nah di situ ada yang iseng main-main lampu guys. Oke, itu pelabuhannya guys sudah kelihatan. Jadi kapalnya nanti muter guys, jadi dia itu sandar bagian sisi kanan. Nah ini udah dekat banget, udah kelihatan terminal penumpangnya sama Garbarata guys. Nah jadi nanti aku bakal turun lewat Garbarata. Dan bisa lihat nah tali kapal udah mulai dilempar dan udah mau ditarik oleh orang-orang di pelabuhan guys.
Nah itu tangga bagian depan udah mulai dipasang guys. Nah ini aku udah mau siap-siap kembali ke kamar dulu buat nanti kita bakal turun guys. Nah ini kita udah mau turun ke pelabuhan guys. Dan sebenarnya aku tuh lagi bawa barang banyak banget dan berat juga guys, tapi masih sempat buat record lah. Masa nggak record? Dan ini banyak orang juga yang turun guys, jadi kita agak sedikit berdesak-desakan. Nah kita udah mulai turun dan naik Garbarata guys. Dan ini pertama kalinya aku turun dari kapal lewat Garbarata guys. Soalnya kan sepanjang aku naik kapal pel ini dan turun di berbagai pelabuhan itu nggak pernah pakai Garbarata kecuali di pelabuhan Sorong ini guys. Kan kita udah biasa naik pesawat lewat Garbarata, tapi ini pertama kalinya naik kapal lewat Garbarata, turun dari kapal maksudnya. Nah ini sampai antriannya terhenti guys, soalnya banyak orang dan padat juga. Nah ini kita udah mau turun ke terminal penumpangnya.
Oke, itu kelihatan bagian depan kapal guys. Nah ini kita udah turun ke bawah. Nah itu keluarga aku guys. Ya, dan di depan terminal penumpangnya itu udah banyak orang. Mungkin mereka nunggu saudara mereka yang baru turun juga. Nah dan ini kita langsung keluar buat pergi ke penginapan guys, soalnya kan udah malam juga. Oke guys, mungkin videonya sampai situ aja. Jadi ini video aku naik kapal Labobar dari Ambon ke Sorong. Jadi nanti aku bakal bikin video selama di Sorong dan baliknya juga dari Sorong ke Ambon. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like dan share, dan terima kasih udah nonton video ini guys. Jika kalian ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye bye.